Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Hai guys, kembali lagi nih guys sama kita ya. Kali ini videonya agak berbeda dari video sebelumnya ya. Sebelumnya juga kita udah pernah buat, tapi karena responnya bagus, kita bikin lagi nih guys. Bukan part 2, tapi kita ngobrol santai aja lah ya. Kita mau ngobrolin seorang pria Jakarta sama perempuan Cianjur nih guys. Mojang Cianjur ceritanya nih guys. Bertemu dan akhirnya memutuskan untuk menikah guys. Seru kali ya kalau kita ceritain ya ini ya. Nah, pertanyaan itu satu tapi menyeluruh. Oke, kita bahas cuman satu tapi menyeluruh. Jadi pertanyaan tuh begini ya. Ceritain dong pertama kali kenal dan sampai memutuskan itu untuk mantap menikah gitu loh. Penasaran kan? Penasaran kan? Tetap pantengin channel kita ya guys. Oke, lanjut ke pembahasan nih guys. Kita ngobrol santai aja ya, gak usah apa serius-serius. Kalau kalian tuh pengen nonton banget nih ya, saya saranin ambil snack nih ya, ambil snack di itu sambil nonton gitu sambil minum. Takutnya kalian tuh agak-agak haredang gitu, ya kan? Drakor. Oke, kita langsung bahas aja, nggak pakai lama. Ini kita udah ketik sih, mudah-mudahan mewakili semua pertanyaan yang kalian ya. Cerita dong awal pertama kali kenal di mana dan sampai mantap memutuskan untuk menikah nih kita nih. Pertama kenalnya tuh di mana? Habis sih inget. Oke guys ya, nih kita bahas nih. Itu gimana tuh nih? Awal ketemu di mana? Di Muarangke. Di Muarangke. Lucu ya guys, di Muarangke pelelangan ikan kan bau tuh ya. Ketemu. Ternyata jodoh. Jodoh tuh jorok ya, pas banget ya, tempatnya juga jorok ya. Karena bau ya. Oke. Itu gimana tuh nih? Iya, pertama kali ketemu kan di Muarangke ya. Muarangke. Mau ke Pulau Tidung. Oh iya. Cerita sedikit dulu nih, kita skip dulu. Jadi tuh kenapa kita ketemunya di sana? Dulu saya ini gayet pulang. Jadi itu singkat cerita saya itu gayet pulau. Jadi ngadain trip-trip open trip atau ada klien ya yang mau kita ajak ke Pulau Seribu khususnya Tidung ya. Nah kebetulan kita benar-benar open trip yang orangnya itu bukan ya pokoknya nggak kenal lah, jadi kita satuin gitu loh guys. Itu awal mulanya ya. Nah kita ketemunya di sana pertama. Emang awal pertama kenal emang nggak ada ini ya, nggak ada apa sih incer-inceran gitu ya. Sama sekali itu enggak sih, kita profesional benar-benar liburan. Kita mau nyenengin yang klien-klien lah ibaratnya kita ya ngomongnya kurang lebih seperti itu. Atau gimana tuh? Iya, niatnya bukan cari jodoh atau apa, niatnya liburan. Karena waktu itu kebetulan berdua ya, barengan itu berdua ya teman kuliah. Kita lagi agak sedikit bosen, jenuh sama tugas-tugas kampus, butuh refreshing gitu ya. Udah kita putusin buat ke Pulau Tidung. Nah, lihat iklan, lihat itu ya status di Facebook ya, Facebook ya. Singkat cerita ya ketemulah gitu. Gak ada niatan apa-apa ya, liburan aja gitu ngalir. Berapa orang kita nih? 10 orang. 10 lebih lah ya, kurang lebih ya. 10. Ramean guys, bukan cuman kita berdua atau dia sama temennya, bukan. Dia juga ajak temen, cuman pure itu banyak kan, terus beda-beda orang jadinya nggak
sebelumnya memang nggak kenal satu sama nggak lain, kenal. orang lain semua Orang nggak lain. ada yang kenal. Awalnya memang di situ. Pulang dari situ juga kan Udah emang lost lost contact, nggak ada komunikasi lost sama sekali. Umi itu dengan rutinitasnya, dengan kehidupan pribadinya setelah pulang dari perjalanan liburan ke pulau ya guys ya, dan saya juga dengan rutinitas dan kesibukan masing-masing, dan itu udah lost gitu kan. Nah terus Selang berapa bulan gitu temen kita yang satu trip itu ngajak kopdar kan. Ngajak kopdar ya. tuh, jadi ada pertemuan kedua lah setelah itu. Ngajak ketemuan, setelah ngajak ketemuan ya mungkin agak intensnya dari situ, dari pertemuan kedua kali ya. Itu puasa ya waktu itu ya kalau nggak salah ya, puasa Apa ya? ya puasa apa ya, pokoknya selang berapa bulan gitu ya sih. Ya dari itu baru maksudnya ya komunikasi biasa, nanya kabar segala macem gitu kan. Dan itu juga belum itu ya, belum ini ya, belum gimana ya. Nggak ada orang DP-nya orang lain. Oh iya guys, mau cerita nih. Jadi setelah pulang dari ini ya, dari trip itu kan pribadi emang lagi dekat sama someone ya, sesuatu lah di belakang nih, soalnya mantan ya taruhnya di belakang, bukan di depan. Kalau di depan itu masa depan ya guys. Ya cerita gitu deh. Tapi kita saling punya kontak ya Mi ya, Iya, punya kontak komunikasi. komunikasi. Waktu itu kita pakai BBM ya. Masih BBM. Nah masih BBM tuh guys, jadi belum 2000. kita juga handphonenya juga ya BlackBerry gitu sih, BlackBerryan gitu kan dulu masih 2013 lah. kurang lebih ya. 2015. Kurang lebih ya. 2013. Kita tuh menjalani hubungan juga, cuman masih sekedar penjajakan ya. Cuman dia tahu kalau saya lagi dekat sama, Tahu lah jelas. tahu jelas sama tiap DP-nya. DP-nya aja saya pasang dia. Jadi pure ke Umi ya, ini saya manggil istri itu Umi, itu sama sekali dia ngelihat rutinitas saya, jadi nggak ada trik-trik ya, ibaratnya cari muka itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Soalnya saya fokus sama yang someone lah. Pasang DP, dan Umi itu tahu guys ya kan. Jadi nggak ada tipu-tipu, nggak ada modus ya, nggak ada apa lagi ya. Kayak mau kayak ngedeketin perempuan tapi dengan cara-cara yang aneh-aneh, nggak ada ya. Kita kan laki-laki ya, Jangan ikutin ya. Ya pokoknya tips aja sih ya, pokoknya emang jalannya begitu sih. Jadi emang nggak dibuat-buat ya, senatural. Kita jujur sih, kita punya pasangan ya saling support gitu kan. Maksudnya dia juga kan dengan problematikanya, dengan kehidupannya ya, saya juga dengan kehidupan dan masalahnya kan. Jadi benar-benar nggak ada modus-modus lah artinya. Terus gimana tuh lanjutnya? Inilah sering curhat. Oh iya, makanya nggak boleh ya jangan. laki-laki perempuan curhat, aduh. Itu nggak bisa jadi sahabat kali ya, sahabat seumur hidup ya, ada kan jadi halal. Iya kalau halal nggak apa-apa, bagus. Ya waktu itu saya sih punya problem di capek ya sama kehidupan yang kemarin tuh. Jadi ya intinya sih nggak cocok ya, saya ini nggak cocok, ngejalanin juga nggak enjoy. Jadi saya memutuskan lah udahan lah itu, daripada sayanya yang capek ngejalanin hari-hari ya. Akhirnya ya pas tuh timingnya, saya punya masalah, saya punya Saya problem, solusinya. dia juga sebetulnya sama guys, di momen yang pas sih sebetulnya sama-sama galau. Enggak lah. Enggak ya, terus apa? Perempuan mah butuh kepastian, enggak galau-galau. Galau ya. Enggak boleh. Soalnya yang sama sebelumnya Umi juga di PHP gitu ya, makanya butuh kepastian ya kan. Enggak Ya. lah itu mah. Ya akhirnya singkat cerita ya kita memutuskan menjalin hubungan
singkat ceritanya kita menjalin hubungan, tapi posisi kita sempat ini ya abinya itu mau langsung buru-buru nikah gitu ya, karena capek ya ya pribadi ya mantan ya cuman satu ya kan? Jadi ya intinya sih udah capek lah main-main gitu kan, jadi pengen nyari yang benar. Dan kebetulan sih emang nggak tahu kenapa ya kalau laki-laki tuh kalau udah ngelihat hilalnya itu jodohnya gitu pengen buru-buru ya kan. Cuman ya karena istri kuliah dan kita memutuskan untuk tunda ya, maksudnya tunda versi kita ya, bukan keluarga besar gitu kan, versi kita. Jadi saya pribadi ya nunggu istri 2 tahun lulus kuliah. Soalnya kuliah. Mikirnya gini, kalau ntar udah nikah dengan dia kuliah ya Mi ya, pasti banyak pendingnya guys. Jadi ya, yang udah sih, tapi nggak semua sih guys. Cuma yang udah kalau udah nikah males bawaannya jadinya kuliahnya. Jadi fokus dulu satu-satu selesaiin deh gitu kan. Kuliah selesai, belum sempat wisuda sih, belum sempat, tapi udah belum sidang. tapi udah selesai gitu. Udah selesai, udah sidang tuh udah agak udah agak tenang tuh ya kalau kan? udah sidang baru oke lah Baru gitu habis itu selesai. ini ya mulai serius pribadi, udah ngomongin masalah satu step ya, maksudnya kayak diajak lamaran ya kan, karena pribadi ya udah capek lah dengan rutinitas yang belakang itu kan, maksudnya nggak ada arahnya tuh kemana-mana gitu ya. Proses ya, namanya hidup, jodoh itu kan nggak ada yang tahu ya, kita kan cuma ikhtiar lah ibaratnya, nyari gitu. Kalau emang Allah nentuin yang ini ya, yang sebelumnya kita minta maaf kalau menyakiti ya Mi ya, mungkin dengan ini ya kita minta maaf lah ya kan, maksudnya ya emang ini jodohnya ya kan, Allah kasih kan. Gue tahu juga kan jarak jauh kita. Oh iya kan kita kan Jakarta, paling sebulan sekali. Istri kan Cianjur ya. Cianjur itu jadi puncak Bogor ya. Bogor puncak itu lewat lagi guys, kalau kalian nggak tahu. Jadi sebelum Bandung, tapi deket Bandung gitu ibaratnya, tapi belum nyampe Bandung juga gitu kan. Kita ketemu itu cuman seminggu sekali, dan itu pun kalau emang dia lagi karena ada kebetulan kuliah di Jakarta. Ngambil apa Mi? Ngambil pendidikan. Ngambil pendidikan ya. Kuliah di Jakarta. Jadi ya itu kesempatan ketemunya pulang kuliah. Itu juga cuma nganterin doang ke terminal. Yes. Terminalnya apa Mi yang menjadi saksi sejarah tuh Mi? Terminal Kampung Rambutan guys ya kan, itu saksi sejarah tuh. Setiap ketemu pulangnya kita antar, ngobrol sebentar sih, baru ngobrol sebentar, habis itu udah waktunya dia pulang ya kita antar ke terminal gitu kan, buat dia pulang gitu, buat dia kan dia ada aktivitas di Cianjur ya guys waktu itu kan. Jadi hari Minggu doang, Minggu apa Sabtu Minggu lah ya, pokoknya dia pas ada ke Jakarta deh, hampir tiap hari Minggu berarti ini ya. Kalau kuliah iya kampus tiap hari Minggu, cuma kalau ketemu kadang ya Nah nih kan kita LDRan nih Mi ya waktu itu nih. Jadi Abi ini punya kepikiran gini, itu tipsnya gimana ngejaga apa tuh biar saling percaya, terus sampai kejaga gitu, maksudnya kejaga sampai hatinya itu nggak berubah gitu sampai itu apa ya waktu itu ya, selain Allah ya, maksudnya Allah itu emang udah menggariskan, cuman selain itu Mi teknisnya apa komitmen kali ya. Komitmen terus Percaya. Oh ya itu percaya tuh guys, jadi kita tuh emang harus percaya Kalau banget ya, maksudnya percaya mah. gini, ya udahlah kamu kan sama aku udah komitmen, paling enggak ya jangan saling menyakiti, intinya sih gitu kan ya. Iya, awal baik ya diusahakan, ujungnya akhir
kalian jaga sih sebetulnya. Waktu itu ya emang pribadi ya saya tuh ngejaga banget ya, soalnya apa ya, capeknya itu loh, karena udah mikir sih ini kalau LDRan ya, kalau ketemunya ya pas dia di Jakarta, pas emang dia bisanya ke Jakarta kan kita nggak bisa memaksakan. Waktu itu jujur pribadi belum pernah sekalipun sebelum hubungan sama istri ya itu tahu yang namanya puncak guys, serius, padahal deket loh dari Jakarta berapa puluh tahun itu pas berapa kali ketemu ya Mi ya, kita udah lama. Terus itu pun jujur nih dianterin sama temen guys ke Ataun iya kan? Iya Ataun tuh. Itu pertama kali saya ke puncak dan itu pun tahu kalau itu Bogor ya guys ya. Padahal itu belum nyampe tepatnya, cuman kita ketemu tengah-tengah lah ya. Karena kan dia perempuan, saya laki-laki, paling enggak kalau ketemunya terlalu jauh kan kasihan dianya gitu kan. Gitu sih. Apalagi tipsnya tuh? Selain komitmen, percaya, apa ya? Bismillah aja kali ya. Bismillah aja kali ya. Istikharah sih. Istikharah ya. Biar apa? Kalau tiap doa tuh minta dijaga hatinya dari. Ya kalau memang jodoh mah insya Allah didekatkan. Allah jaga masing-masing. Tapi jujur nih guys, kalau saya sih pribadi ya waktu itu pas kenal istri nggak punya pikiran apa ya macam-macam gitu dia kayak gimana emang udah titik udah capek kali ya maksudnya dengan pencarian gitu. Pas menjalin hubungan ini percaya aja gitu karena gestur, karena pola pikir sama tingkah lakunya itu kan kalau laki-laki kalau udah mantap itu biasanya ya udah gitu kan. Ya kalau kamu menjaga ya aku menjaga gitu ya. Itu prosesnya 2 tahun ya Mi ya, pas lamaran. Dari lamaran ke itu aja kan berapa ya? 6 bulan atau 7 bulan itu Januari. Dari jarak Januari dari lamaran ke nikah. Oh iya, selang 7 bulanan lah. Agak lama sebetulnya gitu kan. Cuma karena waktu itu memang ngejar dulu gitu biar selesai wisuda jadi ya dijalani lah. Sambil dijalanin di ini sih. Ya. Jadi itu kita nikah tahun berapa nih? Tahun berapa coba? 2015 guys, kita mantap memutuskan untuk menikah habis puasa ya, habis puasa ya, habis puasa. Sawal ya. Menyenangkan sih. Tapi yang bikin Abi berkesan di pernikahan tuh satu sih. Sebetulnya tuh mau ngulang lagi guys, benar. Karena gini loh. Cuman ya udahlah itu emang jalan aja. Jadi seneng ya maksudnya yang datang banyak yang doain pokoknya banyak banget yang datang deh guys. Itu kalau kita nggak punya cuplikannya sih guys, cuman kalau kita mau cerita ya itu tuh kita di luar apa ya pemikiran kita bakalan crowded itu apa sih tamunya itu antusias gitu loh, kayak antusias banyak banget dan sampai ngantrinya panjang banget itu loh guys. Itu yang bikin kita tuh mau balik lagi. Maksudnya gini, kenapa saya mau minta balik lagi tuh biar mereka tuh dapat seneng apa yang kita rasain gitu, kayak foto ya, kayak ngobrol gitu kan, maksudnya ngedoain ya kayak gitulah. Cuman karena kemarin bener-bener ya, luar biasa ya, seneng kita datang. Cuman ada beberapa momen yang kita tuh menyayangkan gitu ibaratnya ya. Yang nggak bisa foto-foto sama sebagian keluarga, makanya mungkin apa ya? Mungkin di sini ya, mungkin di sini kita mewakili ya, mewakili yang acara kemarin kali Bapak kita ya pribadi ya, yang punya hajat. Kalau emang kurang berkenan ya kita minta maaf ya Mia di sini ya, sama sekali kita nggak tahu di luar prediksi sama sekali, kita nggak apa ya, emang bener-bener nggak tahu bener nih maksudnya keluarga jauh yang udah apa namanya keluarga teman tuh temen ya. Aduh bener deh itu kita mungkin
mohon maaf gitu loh kalau emang dalam pernikahan kemarin ada yang kurang gitu, bukan sedikit tapi banyak yang kurang. Kita tuh pribadi minta maaf gitu kan. Itu juga kan keluarga udah siap pakai seragam, pengen foto sama pengantin. Nah, itu kan. Keluarga di Pacitan kan. Tapi Minta maaf banget. kita minta maaf sebesar-besarnya buat yang datang dan yang nggak datang ya. Paling nggak kita minta maaf ya kalau ada kekurangan dalam hal-hal teknis gitu kan. Itu di luar kendali, benar-benar ya kita nggak tahu ya kalau emang mungkin gini kali ya, kalau emang tapi yang nggak tahu juga emang karena apa ya padahal tapi aduh bener-bener ya kalau kita emang mau ngulang ya ngulangnya di itu sih guys. Jadi kayak itu cuman karena emang ya udah gitu kan. Jalannya Senang banyak yang benar-benar di luar prediksi itu. tumpah ruah di waktu yang sama ya guys, itu yang bikin kita agak ini sampai mikir gini, kok mereka pada datang di jam itu ya, padahal kan bisa gitu kan jam-jam Karena memang pengen lihat prosesnya iya, kan ada adabnya, ada apa sih saweran, mereka pengen iya. lihat. Padahal di undangan kan sebetulnya itu acara keluarga ya, saweran. Sedangkan resepsinya sendiri itu jam 11, tapi tamu-tamu sahabat kerabat datangnya di jam akad yang mau apa namanya acara akad saweran dan lain-lain, sungkem dan lain-lain. Jadi ya tumpah ruah di situ. Jadi sekali lagi kita minta maaf ya guys, di luar kendali kita. Pokoknya kita minta maaf sekali lagi. Mungkin dengan video ini terwakili ya guys ya. Kita nggak bisa menjangkau semua, tapi mudah-mudahan dengan video ini menjangkau semua ya guys ya. Kita pribadi minta maaf. Terus apalagi tuh ya, kelar acara ya udah. Ikut suami ke Jakarta. Tapi itu ada lagi nih Mi, pas abis nikah kita kan nggak ada kayak orang-orang nih kayak apa ngerasain libur ya, honeymoon atau liburan gitu. Itu benar-benar guys, jadi itu yang dinamain rezeki sebelum nikah apa sesudah nikah tuh. Soalnya datangnya itu sebelum, cuma kejadiannya itu jadi pribadi ini kita cerita sedikit ya, kenapa kita nih mau nikahin ini tuh. Kita tuh punya niat nih guys, waktu itu pribadi itu saya punya niat pengen nikahin nanti istri, misalnya calon istri itu dengan paling nggak uang sendiri gitu loh, uang pokok sendiri yang besarnya itu ya kita yang nyari gitu, maksudnya bukan mohon maaf misalnya ada yang bantu ya nggak apa-apa, cuman yang benar-benar besar banget itu kita pengen nge-push diri kita gitu kan, segimana gitu dapatnya, misalkan dapatnya cuma sekian juta atau sekian ini ya udah gitu. Cuman waktu itu kita benar-benar nothing tulus, kita kejar tuh pribadi. Emang pas nikah itu yang udah bisa diperinci ini kan, kita kan kerja, cuman usaha ini kan baru ya, kita usaha di mahar pernikahan ya, mahar koin pernikahan. Dan kebetulan yang pas kemarin nikah juga kita pasang mahar koin lah buat ini kan. Cuman yang anehnya itu rezekinya itu datang pas kita nikah, pas banget kita nikah kan HP kita taruh ya. Jadi apa ya senangnya double sih ya, karena kan abis itu liburan ya kitanya ya, dapat klien lagi guys. Itu berapa puluh orang ya, 40 ya. Nah itu sekian kita liburan pulang lagi. Jadi waktu itu usaha itu saya nggak tahu, tiba-tiba jeger duit masuk banyak guys. Benar saya kebanjiran orderan karena nggak tahu ya, doa saya itu yang hari apa dan bulan apa itu yang dikabulin guys. Kayak bener-bener saya tuh
mau nikahin istri pakai uang sendiri, terus mau berapapun nih saya kasih ke istri, karena kan saya ngomong ya saya punya duit cuma sekian gitu kan. Tapi saya tuh emang orangnya tuh kayak ambisius ya, maksudnya kayak pengen semuanya itu saya kejar gitu kan, ya alhamdulillah rezekinya itu datang pas di saat itu. Jadi saya ngeluarin besar ya, maksudnya dengan keadaan besar, dapatnya waktu itu luar biasa ya. Waktu itu iklan siapa ini ya, kita ngiklanin siapa ya? Oh ya, terima kasih ya Ricis. Itu udah tapi belum se-booming ini. Dulu masih kita ngiklan masih awal-awal ya, Ricis tuh masih ratusan ya kan. Itu jembatan rezekinya, wasilahnya itu dari Ria Ricis. Waktu itu kita iklan di situ, kita bikin maharnya, bikin pajangan fotonya dia, kita masukin kan, terus dia iklanin. Dan pas banget dia ngiklanin di hari pernikahan. Jadi HP saya nggak pegang sama sekali guys, dari pagi sampai kurang lebih selesai acara ya. Kita kan selesai acara nggak sampai maghrib yang 1 jam 3 ya kan. Ya asar kan, asar itu pas kita buka BBM ya, waktu itu kan BBM ya Mia. BBM sama ini, sama ada WhatsApp ya waktu itu, WhatsApp ya. WhatsApp itu masih baru-baru, dan itu guys benar-benar luar biasa guys. Jadi istri itu apa ya, maksudnya nggak ada kesempatan liburan, nggak ada liburan, langsung besoknya langsung kita nyelesain beberapa project klien yang nggak tahu ya, dia percaya sama kita gitu kan, padahal produk kita aja nggak banyak ini ya, maksudnya nggak banyak, cuman mereka tuh yakin kalau kita tuh alhamdulillah itu nggak curang gitu kan. Duit masuk semua, ya udah kita kelarin semua, habis itu kita liburan. Tapi bareng orang-orang liburannya nggak ada liburan berdua ya, bareng orang-orang. Jadi Allah kasih gratis lagi tuh guys waktu itu. Jadi saya dapat klien besar gitu kan, ibarat besar menurut saya, soalnya sampai 40 ke 50 orang gitu kan. Dan saya dapat satu tempat buat istri ajak ke pulau kan. Jadi waktu itu liburan dapat free. Jadi benar-benar hemat sih ini ya, benar hemat. Jadi hemat banget pada ya, kurang lebih sih gitu ya perjalanan kita ya. Ada lagi nggak yang mau ditambah? Ini mau ngomong apa enggak? Oke. Jadi kurang lebih begitu ya guys ya. Kalau apa perjalanan kita nih dari awal pertama kali nggak kenal sampai menjalani hubungan dan sekarang udah jadi sah suami istri gitu kan. Kurang lebih sih begitu. Doain semoga terus ya guys ya, maksudnya sampai pengennya sampai apa ya, nggak ada batas gitu, ibaratnya terus gitu kan. Semoga dimudahin ya guys ya, doain. Nah ini dia kecil nih. Aduh. Jadi dari perkenalan, dari nggak kenal sampai mantap menjalani dan menikah ya, kurang lebih begitu ya guys ya. Kalau kalian emang pengen ngepoin kita lagi atau emang pengen ada pertanyaan lagi dan kita pengen bikin video seperti ini lagi, kalian tulis di kolom komentar apapun mau apa. Jadi kalian tulis di kolom komentar. Kalau emang itu komentarnya bisa kita wujudin guys. Insya Allah kita wujudin. Dan ini sepenggal video dari kita ya, dari kita dan untuk kalian ya. Apalagi Mi? Udah ya kita udahan dulu nih guys. Ya, semoga video ini banyak manfaatnya, banyak apanya lagi nih, banyak inspirasinya, terus apa lagi? banyak apanya nih, banyak manfaat
manfaatnya, banyak ya pokoknya banyak yang baik-baiknya dari video ini ya guys. Semoga video ini bisa banyak nih yang nonton lagi guys ya kan. Oh iya, satu lagi Mi, doain ini kita sebentar lagi monet. Doain semoga channel ini bisa monetisasi. Ini lagi tahap peninjauan ya guys ya. Nanti kalau semuanya dilancarin ya, monetisasinya saya diajuin dan di ACC, insya Allah kita mau ngadain giveaway ya, insya Allah nih guys ya. Entah dalam waktu dekat atau dalam waktu yang lama gitu, maksudnya pokoknya kita janji kita mau ada giveaway dan minta doanya semoga vlog kita Agam Channel itu terus berkembang, memberikan manfaat untuk kalian ya semua yang nonton di kita, terus mendapatkan informasi-informasi yang tips-tips yang bermanfaat buat kalian ya. Pokoknya yang baik-baik kalian ambil dari video kita ini dan video selanjutnya ya guys ya. Untuk kali ini kita mau closing dulu, mau udahan dulu. Kalau ada kritik, saran dan masukan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa kalian dukung channel kita Agam Channel dengan cara kalian klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Sampai ketemu di video vlog selanjutnya ya guys. Dah.